Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di channel Baduy Tech Solution. Di video kali ini kita akan membahas mengenai menggabungkan variabel, operator, dan komen di PHP. Kita langsung aja. Yang pertama kita coba buka untuk pengguna Windows ya. Untuk pengguna Windows coba dinyalakan dulu. Ini ada syarat-syarat untuk belajar ya. Pertama, kita harus siap berpikir dan bekerja keras untuk memahami materi. Kemudian yang kedua, pastikan examnya sudah terinstall atau terpasang dan Apache serta MySQL sudah running dari control panel examnya. Kemudian bisa berlogika dan diutamakan mahir menghayal. Paham aturan dan cara penulisan sintak PHP, ini mudah saja sih. Direkomendasikan menggunakan Visual Studio Code untuk text editor. Jadi kenapa pakai Visual Studio Code itu kan karena di sana ada snippetnya. Jadi kita itu hanya tinggal nulisin sedikit sintak, dia otomatis sudah direkomendasikan gitu, sudah keluar. Dan yang terakhir, buat file dengan nama variabel.php di folder exam htdoc belajar PHP. Jadi ketika kalian install examnya itu buat default aja foldernya, jangan dibuat jangan di custom. Jadi nanti kalau default nih hasilnya nih bakal ditaruh di partisi C. Kemudian foldernya namanya exam, di dalam folder exam ini ada folder htdoc, dan di situ nanti buat folder lagi baru ya, namanya belajar PHP. Nanti dalam folder itu baru dibuat nama filenya variabel.php. Oke, kita langsung aja. Kita buat folder variabel, kita buat ini baru variabel PHP ya. Di sini saya udah buat nama variabel.php ya. Kita awali pertama dengan membuat sintak kurung buka tanda tanya PHP. Yang pertama kita akan pelajari yaitu mengenai variabel. Variabel. Jadi dalam PHP itu kita ada namanya global variable, super global variable ya. Nanti dokumentasinya lengkapnya ada di sini nih. Jadi di sini lengkap, udah ada banyak ya. Kita tinggal pilih aja tutorial PHP. Nah, learn PHP server side. Nah, sebetulnya di sini udah lengkap banget. Kita tadi belajar mengenai variabel. Nah, nah, variabel scope ada lokal, global, statik. Ini kita nggak harus banyak belajar ini ya.
karena simple aja gitu. Oke, kita lanjut. Biasanya yang sering kali dipakai itu variabel itu diawali dengan tanda $. Nama variabel. Nah, ini sudah menunjukkan variabel nama. Ya. Biasanya kayak gini. Dan setiap project PHP pun pasti kayak gini gitu kan. Ini untuk variabel biasa, saya kasih nama variabel biasa ini ya. Nah, ada lagi, ini variabel super global. Entahlah namanya di dokumentasi PHP super global atau global variabel, nanti teman-teman bisa cari sendiri aja. Nah, jadi dia itu seperti ini bentuknya, $, kemudian diikuti dengan underscore. Nah, makanya kalau kita menggunakan Visual Studio Code, dia otomatis keluar. Ketika kita tulis $, dia otomatis keluar di sini. Misalnya get ya, get kan, terus kita masukkan user. Gitu. Kita sudah membuat super global variable. Ada juga post. Bedanya apa? Ini biasa digunakan ketika kita mau ada proses pengiriman data di PHP. Kalau get ini berarti proses pengiriman datanya itu dari URL. Ya. Contohnya kita coba keluarkan echo. Get user. Kita coba cek ya. Localhost /belajar PHP, cari variabel kosong kan ya. Nah, pernah lihat URL yang seperti ini, user. Nah, jadi dari sini get itu akan mengambil nama kita yang ada di sini, yang setelah sama dengan yang diambil, dengan parameternya itu user. Di sini kita udah buatkan user. Kalau kita ganti jadi nama, dia nggak akan muncul. Tapi kalau kita di sini tulis nama, maka dia muncul. Itu get. Kemudian post ini harus menggunakan metode submit ya. Jadi kita harus buat form dulu, baru kemudian di klik gitu kan. Nanti baru tuh apa yang udah kita input masuk ke dalam sini gitu. Bisa kita lakukan dengan coba kita coba ya. Jadi ini harus ada di luar dari sintaks PHP ya untuk HTML nih. Kita pakai global variable untuk
server. Kita lihat dulu dokumentasinya ya untuk server. Mana nih? Oh, pakainya PHP self namanya. Nah, ini PHP self. Jadi dia mengirimkan kodenya ke sini gitu. Ke file yang dituju ke sini, file ini, file variabel, ke file sendiri. Nah, kayak gini. Method post kasih. Jadi teman-teman harus paham juga sintak HTML-nya. Input, type, submit, value, kirim. Input, type, text. Nah, nanti nama ini name yang nanti bakal didefinisikan di sini. Kita akan keluarkan user. Post user. Berarti name-nya di sini nanti ganti jadi user. Cukup. Oke, kita buka lagi browsernya. Nah, kita tulis di sini namanya. Kita kirim. Nah, dia otomatis akan keluar. Jadi ketika dikirim, dia otomatis akan ditampilkan echo post. Jadi dia sistemnya kita ketikkan nama di sini, kemudian ketika kita klik submit, dia akan mengirimkan ke alamat yang dituju yang di sini. Alamat yang ditujunya kebetulan file yang sama. Dari file yang sama itu ditangkap sama operator ini PHP di sini, dan kemudian dikeluarkan jadi echo post user yang ada di sini sesuai dengan nama yang ini, user. Oke ya, mudah kan? Itu untuk yang biasa digunakan dari super global variable ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jadi ini juga sebetulnya bisa digunakan menggunakan variabel lagi ya. Output, kita keluarkan variabel output dan kemudian sama dengan get user. Output dengan user. Ketika di echo, kita tinggal panggil nama output ini. Di save, kita lanjut. Hasilnya juga tetap sama, bisa. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai operator. Jadi operator itu dalam PHP ini sebetulnya dia bisa menggunakan operator
aritmatika, ya, operator logika, dan masih banyak lagi. Aritmatika itu khusus untuk penjumlahan, perkalian, pengurangan, pangkat, dan lain-lain ya. Sementara untuk logika itu seperti if, else, itu kan masih banyak lagi gitu kan. Seperti pembandingan gitu kan, itu biasa digunakan di if, else. Jadi kita akan bahas mengenai operator aritmatika dulu ya. Jadi dalam PHP ini bisa menggunakan penjumlahan. Echo-nya tetap berada di bawah. Kemudian kita buat variabel angka ya. Angka pertama. Jadi dalam buat variabel itu bisa menggunakan underscore ya. Tapi bukan underscore yang setelah tanda dolar. Nanti kalau underscore setelah tanda dolar kayak ini disangkanya super global variable. Jadi angka pertama sama dengan 4. Kenapa ini menggunakan petik, ini tidak? Karena ini tipe datanya integer. Tipe data integer itu angka ya. Kalau ini string. Kalau string itu tipe data untuk tulisan-tulisan, teks gitu. Penggunaannya berbeda. Angka pertama nanti kita akan bahas mengenai tipe-tipe data di PHP. Angka pertama yaitu 4. Angka kedua yaitu 5. 2 ya, 2 aja. Kita coba keluarkan angka pertama. Kita simpan, refresh. 4 ya keluarnya, 4. Kita coba keluarkan angka kedua. Angka kedua 2. Sama ya. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan perkalian. Angka pertama dikali angka kedua. Hasilnya 8. 4 dikali 2, 8 bukan. Kemudian angka pertama dibagi angka kedua, hasilnya 2. Angka pertama dipangkatkan angka kedua, hasilnya 16. 4 pangkat 2. 4 kali 4 kan sama dengan 16 berarti ya, sama ya. Itu adalah pembahasan mengenai operator PHP. Kita bisa menggunakan banyak ya di sini ya. Contohnya ini ada jumlahan, pangkat, dan nanti kita akan share linknya di bawah. Kita ambil dari Petani Code. Oke, selanjutnya yaitu komen. Sebenarnya kita sudah membahas komen di sini. Komen itu apa yang kita ketikkan di PHP, namun itu tidak dibaca oleh mesin gitu, tidak dibaca oleh mesin PHP-nya. Kita udah ketikkan variabel biasa yang ini kan sudah kita ketikkan dalam sintak, tapi tidak dibaca sebagai sintak oleh PHP. Jadi ini hanya sebatas untuk memberikan informasi kepada programmer bahwasannya apa yang kita ketik ini merupakan ini gitu hasilnya. Karena pasti ketika kita nulis script itu banyak kan ya, dan juga agak sulit untuk mengidentifikasi mana sintak kita yang isinya ini, mana sintak kita yang isinya itu gitu. Jadi di sini
dikasih penjelasan seperti ini, operator PHP nih yang ini gitu. Sifatnya itu boleh dipakai, boleh tidak. Kalaupun dipakai itu hanya untuk penjelasan pribadi, penjelasan dari pribadi masing-masing si programmer. Tata cara penulisannya yaitu dengan menggunakan untuk single line ya. Jadi tidak pakai enter gitu ya. Ketika teman-teman mau nuliskan komentar tapi nggak pakai enter, nggak di enter tulisannya, jadi tinggal pakai double slash aja. Tuliskan misalnya ini komentar saya. Nah, ini teman-teman sudah membuat komentar di sini. Lalu cara kedua yaitu dengan menggunakan ini ya, slash bintang slash untuk penutupnya. Jadi ini teman-teman bisa menggunakan komentar yang tipe seperti ini itu bisa dengan spasi juga. Ini adalah spasi enter ya, komentar saya di PHP. Jadi bisa di enter, boleh di enter. Karena kalau ini di enter nanti jadinya hasilnya jadi aneh. Jadi error sintak kita. Jadi yang ini tuh hanya untuk single line, yang ini untuk multiple line ya. Seperti itu. Kita coba keluarkan echo nama. Selanjutnya kita coba manipulasi. Kita coba manipulasi nilai echo yang dikeluarkan dengan variabel. Yang pertama, untuk menggabungkan variabel itu kita bisa menggunakan titik. Contohnya kita akan mengeluarkan tulisan seperti ini. Saya adalah, otomatis saya adalah keluarkan. Kemudian kasih spasi. Nah, kita pengen ngasih nama ini nih, kita ingin nambahin ini di samping ini gitu kan. Nah, itu langsung aja kasih titik nama, maka hasilnya keluar seperti ini, menggabungkan. Begitu juga ini juga bisa digunakan seperti itu. Hasilnya adalah hasilnya adalah 16 gitu. Mungkin itu saja pembahasan mengenai variabel, operator, dan komen di PHP. Untuk lebih lanjutnya mungkin bisa menuliskan di kolom komentar, dan saya juga menyertakan link untuk belajar teman-teman di bawah ini gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.